Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal asr hari Rabu 15 Mei 2024 kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Aqidah dan Ilmi Tauhid dan Ilmi Hadis dalam pembahasan kitab Al-Akhbarus Sahihah fi Sifati Ru'yatillah fil Akhirah, kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang permasalahan melihat Allah di hari akhirat kelak. Maka di pelajaran hari ini kita masuk kepada hadis yang ke-28 dari bab yang kedua. Maka hadis yang ke-28 ini adalah akhir hadis dari bab yang kedua, sehingga insya Allah di waktu yang akan datang kita akan masuk kepada bab yang ketiga. Maka sekarang kita masuk kepada hadis tanpa tasmi', insya Allah ba'dal maghrib tasmi'. Qala Tabrani rahimahullah, haddatsana Ibrahim bin Muhammadin atau Ibrahim ibni Muhammadi ibni Irqin al-Himsi. Haddatsana Amr ibni Utsman, haddatsana Abi. Haddatsana Muhammad ibn Muhajir an Yunus ibni Maisarah ibni Halbas an Ummi Darda an Fadalah ibni Ubaid. Kana yaqulu Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qada wa bardal aish ba'dal maut wa lidzatan nazar ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik min ghairi dharra mudirratin wala fitnatin mudillatin wa za'ama annaha da'awatun kana yad'u biha nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahih. Maka hadis ini adalah hadis yang keempat di dalam bab ini yang marfu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di sini memberikan pendalilan bahwa di dalam hadis ini kita akan melihat Allah. Dan mutabaqah li tarjimah, maka hadis ini sesuai dengan bab yang kita inginkan, sangat jelas, zahirah di lafaz Allahumma inni as'aluka, aku meminta kepadamu wahai Allah, walidzatan nazar ila wajhik, dan kelezatan memandang dari wajahmu. Maka ini wajah pendalilan jelas. Dan sekarang kita masuk kepada sanad. Qala Tabrani rahimahullah. Maka At-Tabrani, imam yang telah terdahulu, Sulaiman ibnu Ahmad At-Tabrani, yang mempunyai kitab yang masyhur, 3 kitab. Mu'jam Al-Kabir dan Mu'jam As-Saghir dan juga Mu'jam Al-Awsat. Dan jika dimutlakkan seperti kita sekarang menyebutkan qala Tabrani, di mana tidak disebutkan, menunjukkan dimutlakkan maknanya yang diinginkan kitab Mu'jamil Kabir. Namun jika dikhususkan atau ditakkid fi Al-Awsat atau fi As-Saghir, maknanya di Mu'jamis Saghir atau Mu'jam Al-Awsat. Berkata Imam At-Tabrani rahimahullah, haddatsana Ibrahim ibnu Muhammad ibni Irqin. Maka di sini gurunya Imam At-Tabrani, yang mana dia Al-Himsi. Dan Al-Himsi berarti dari Syam, dari negeri Syam atau Suriah sekarang. Maka dia adalah termasuk dari gurunya Imam At-Tabrani yang banyak periwayatannya. Namun rawa anhu jamaah walam yuwasikhu mu'tamad. Maka dia meskipun meriwayatkan murid-muridnya banyak, tetapi tidak ada pentausikan yang mu'tamad. Maka oleh sebab itu Imam Ad-Dhahabi di Mizan mengatakan Syekhun li Tabrani ghairu mu'tamad, bahwa dia adalah syekh dari Imam At-Tabrani yang tidak kuat, maksudnya tidak mu'tamad dari pentashihan dan pendhaifan. Maka dia adalah rawi yang majhulul hal.
Seperti disebutkan oleh Al-Haythami, dia adalah rawi yang majhul, maka Al-Haythami mengatakan lam a'rifhu, aku tidak mengetahuinya. Dan begitupun Az-Zahabi menyebutkannya di Al-Majma' yang dinukilkan oleh Al-Haythami, ghairu mu'tamad wa lam ara lil mutaqaddimin fihi tad'if, maka menunjukkan ini adalah majhul. Dan Syekh Al-Albani pun di Silsilah As-Sahihah menyebutkan rawi ini laula jahalati Ibni Irkin Al-Hamsi. Maka kalau tidaklah dia itu karena rawi ini majhul, begitu maknanya. Sehingga rawi ini rawi yang majhul. Gurunya Imam At-Tabrani. Kemudian menyebutkan haddatsana Amr ibni Utsman, dan dia adalah Al-Qurashi Al-Hamsi juga, sama-sama dari Syam. Dan dia hidup di tabaqah yang ke-10. Dan di tabaqah ini ma'ruf dari masyayikh Al-Imam Al-Bukhari seperti Abul Yaman, Imam Ahmad, dan juga yang lainnya dari Al-Musnadi dan Musaddad ibnu Musarhad dan yang lainnya. Dan dia adalah rawi yang siqah. Maka dulu Abu Zur'ah menyebutkannya kana ahfad min ibni Musaffa. Dan Abu Hatim mensadukannya dan An-Nasai mensiqahkannya. Dan Abu Daud As-Sijistani pun mensiqahkannya. Kemudian diriwayatkan haddatsani Abi, maka dia adalah Utsman ibnu Katsir Al-Qurashi. Dan dia di tabaqah yang ke-9 dan dia juga rawi yang siqah. Telah disiqahkan oleh Imam Ahmad dan Yahya ibnu Ma'in. Adapun Muhammad ibnu Muhajir, maka dia ibnu Abi Muslim Al-Ansari Asy-Syami, juga termasuk dari Syam. Maka dia hidup di tabaqah yang ke-7. Dan tabaqah yang ke-7, tabaqah As-Sabi'ah adalah min kibar itba at-tabi'in. Dan dia rawi yang siqah. Disiqahkan oleh Imam Ahmad dan Yahya ibnu Ma'in. Dan juga Duhaim. Dan juga Abu Daud dan Ya'qub ibnu Sufyan. Semua mensiqahkannya. Kemudian meriwayatkan dari Yunus ibnu Maisarah ibni Halbasin. Dia juga Ad-Dimashqi Asy-Syami. Dan dia hidup di tabaqah yang ketiga. Seperti yang hidup di tabaqah yang ketiga ma'ruf, Mujahid yang telah kita lewati, Ikrimah. Dan juga Zaid ibnu Aslam ahli tafsir. Dan Al-Hasan Al-Basri dan Muhammad ibn Sirin. Dan Atha ibnu Yazid. Dan Abi Saleh Dakwan As-Samman. Semuanya telah kita lewati, mereka di tabaqah yang ketiga sama seperti Yunus ibni Maisarah ibni Halbasin. Dan dia rawi yang siqah. Disiqahkan oleh Imam Abi Daud dan juga Ibnu Sa'ad dan Ad-Darqutni juga mengatakan siqah. Kemudian meriwayatkan dari Ummi Darda. Dan Ummi Darda dia adalah sahabiyah di sini. Dan dia istri dari Abi Darda. Dan dikatakan namanya Khairah bintu Abi Hadrad Al-Aslami Al-Ansari. Dan dia dilaqabi dengan Al-Kubro. Kenapa dilaqabi dengan Al-Kubro? Karena di sana ada istri Abi Darda. Dilaqabi dengan Ummi Darda juga. Dinamakan Ummi Darda As-Sughra. Dia namanya Hujaimah bintu Hay. Dan di sini dia tabi'iyah. Subhanallah. Bagaimana permasalahan zaman. Ada sahabi dan ada tabi'i. Maka seorang sahabi jelas. Derajatnya paling afdol manusia yang Allah ciptakan. Seperti di dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya manusia yang Allah jadikan di muka bumi ini. Dan di hadis mutawatir, khairun nasi qarni. Tsumma alladhina yalunahum, tsumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya dari makhluk yang diciptakan, manusia adalah yang hidup sezamanku. Maka di sini terbayang Abu Darda mempunyai istri yang banyak fitrahnya,
mereka Masya Allah menikahi perempuan-perempuan yang lebih dari satu, para sahabiyin, maka tergambar bagaimana istrinya yang muda, di mana istri yang muda di sini turun derajatnya menjadi tabi'iyah, dan istri pertama atau istri yang tua, maka di sini dalam keadaan sahabiyah. Maka Ummu Darda Al-Kubra lebih baik daripada Ummu Darda As-Sugra dari segi rutbah. Maka tak selamanya yang muda itu lebih baik daripada yang pertama. Tidak. Maka bisa jadi justru yang pertama dia adalah yang terbaik secara mutlak, seperti di sini Ummu Darda Al-Kubra, dia lebih baik dari segi syariah daripada istrinya Ummu Darda yang muda. Karena yang muda hanya sekedar tabi'iyah, dan yang tua atau yang pertama dia adalah sahabiyah. Maka mana yang baik, sahabiyah ataupun tabi'iyah? Jelas sahabiyah. Maka berkata Imam Az-Zahabi tentang istrinya dari Abi Darda, rawat ilman jamman an zawjiha Abi Darda. Maka Ummu Darda Al-Kubra meriwayatkan hadis-hadis dari Abi Darda. Maka di sini jelas lebih utama daripada istri Abi Darda yang tabi'iyah, meskipun lebih muda katanya. Dan begitu pun Salman Al-Farisi mengambil ilmu dari Salman, wa Ka'ab Al-Ash'ari, wa Aisyah, wa Abi Hurairah, dan Ta'ifah yang lainnya. Dan dia uridat Al-Quran wahiyya sagirah ala Abi Darda. Dan dia menyetorkan hafalan Al-Quran kepada Abi Darda waktu dia masih kecil, maksudnya pertama-pertama nikah. Watola umruha, dan panjang umurnya istri Abi Darda ini. Wastaharat bil ilm wal amal waz zuhud. Maka dia terkenal di zaman sahabiyah perempuan yang berilmu dan beramal dan zuhud. Dan meriwayatkan dari dia Jubair ibnu Nufair, Abu Kilabah, dan juga Raja ibnu Haywah, dan di sini Yunus ibnu Maisarah dan Makhul, dan para tabi'in yang lain. Dan meriwayatkan Ummu Darda dari Fadalah ibnu Ubaid, maka di sini periwayatan sahabiyah kepada sahabi. Berarti periwayatan qarin, diistilahkan oleh ilmu hadis. Maka Fadalah ibnu Ubaid seorang sahabi Al-Ansari juga, sama seperti Ummu Darda. Namun dia Al-Qadi Al-Faqih, maka dia faqih. Dan berkata Imam Ibnu Abdul Bar, awalu musyahadihi Uhud, summa syahida al-masyahid kulliha. Maka Fadalah ibnu Ubaid zahirnya tidak ikut perang Badr. Summa intaqala ila Syam wa sakana Dimask wa bana biha daron. Kemudian setelah itu dia berpindah dari Madinah ke Syam dan tinggal di Damaskus. Maka Damaskus di Asyam. Dan dia dulu menjadi qadi bagi zaman Muawiyah ibni Abi Sufyan sebagai khalifah. Dan dia meninggal dan dikuburkan di Ad-Dimashq. Fadalah ibnu Ubaid. Dan dari keutamaan beliau, Fadalah ibnu Ubaid, kana mimman yuhyi sunnah fi biladil kufur. Bahwa dia termasuk orang yang menghidupkan sunnah di bilad al-kufur, di negeri kafir. Maka Damaskus pada saat itu masih negeri kafir. Kemudian masuklah kaum muslimin kepadanya. Seperti datang di dalam hadis dari Sumamah ibna Sufay, di mana dia mengatakan kunna ma'a Fadalah ibni Ubaid bi ardi Rum birudisa fatuwfiya sahibun lana fa amara Fadalah ibnu Ubaid bi qabrihi fasuwiya summa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi taswiyatiha. Bahwa dulu di saat ada yang meninggal di negeri kafir, maka memerintahkan Fadalah ibnu Ubaid untuk dikuburkan sahabatnya ini
dan dalam keadaan diratakan. Meskipun pada saat itu mungkin belum banyak kaum muslimin di negeri kafir yang semuanya meninggikan kuburan. Maka dia meratakannya dan mengatakan bahwa Nabi memerintahkan kepada kita untuk meratakan kuburan. Maka ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka selesai dari Fadalah Ibnu Ubaid dan selesai dari sanad, maka kita masuk kepada wajah pendalilan dari lafaz walidatan nadhar ila wajhik. Maka ini adalah wajah pendalilan. Karena disebutkan lidatan nadhar ila wajhillah la taqa huna illa fil jannah. Maka melihat wajah Allah dalam keadaan penuh keledatan tidak terjadi kecuali di surga. Lalu jika dikatakan begitupun di hari kiamat seperti hadis-hadis yang telah lalu, maka kita kembali kepada hadis-hadis yang telah lalu. Hadis melihat Allah bukan dalam keadaan kenikmatan pada saat itu. Hanya di saat Allah datang, kenapa kalian kaum muslimun, muwahhidun, kalian berbeda dengan kaum yang lain yang mengikuti tawagid? Maka kalian menunggu siapa? Kami menunggu Allah yang menciptakan kami dan kami dulu menyembahnya. Lalu dikatakan apa alamatnya? Sebagian riwayat mengatakan sak. Maka alamatnya betis. Maka akhirnya Allah menampakkan betis dan mereka sujud. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa mereka melihat Allah dan kemudian mereka sujud dan seterusnya. Maka di sini menunjukkan bahwa permasalahan melihat Allah tidak seperti di surga. Maka mereka masih melaksanakan peribadatan sujud di saat melihat Allah, tidak menikmati bagaimana melihat wajah Allah. Adapun di sini lidzatan nadhar disebutkan bahwa melihat wajah Allah itu penuh keledatan. Maka di sini tidaklah lain kecuali di surga. Maka ini wajah pendalilannya, melihat Allah di sini jangan dikatakan bisa jadi di arasatil kiamah, tidak. Karena lafaz lidzatun nadhar, maka dia adalah keledatan di saat memandang, maka ini menunjukkan bahwa dia dalam keadaan melihat Allah di surga. Dan ini menjadi pendalilan lafaz lidzatan nadhar, kenikmatan melihat kepada wajah Allah, menunjukkan hadis ini kepada a'lan na'im ahlal jannah wa a'zam lidzatan lahum an-nadhar ila wajhillahi jalla wa ala. Bahwa sebaik-baiknya kenikmatan dan seenak-enaknya memandang adalah memandang wajah Allah. Dan ini pendalilannya jelas seperti di hadis yang telah lalu diriwayatkan oleh Suhaib ibnu Sinan. Di saat Allah mengatakan kepada penduduk surga, maukah kami berikan tambahan? Maka dikatakan, tambahan apa lagi ya Allah? Engkau telah memutihkan wajah kami. Alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar. Alam tubayyid wujuhana. Engkau telah memutihkan wajah kami, memasukkan kami kepada surga dan menyelamatkan kami dari api neraka. Apa lagi? Fayaksiful hijab. Fama a'tau syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila wajhillahi jalla wa ala. Maka di saat dibuka al-hijab, tidaklah dari para muslimin yang menduduki surga kecuali dalam keadaan kecintaan melihat Allah Jalla wa'ala. Perasaan yang penuh kenikmatan. Maka ini telah lewat. Dan begitu pun di riwayat yang lain, yang maksudnya masih dari Suhaib ibnu Sinan, tetapi diriwayatkan oleh selain Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dengan sanad yang hampir sama dengan riwayat Muslim dari Suhaib ibn Sinan. Maka bagaimana lafadznya? Disebutkan masih dari Suhaib, berkata Nabi, "Walladzi nafsi biyadihi ma'atahum syai'an huwa ahabbu ilaihim wala aqarra li a'yunihim minan nadhar ila wajhillah tabaraka wa ta'ala." Maka demi Allah, tidaklah yang mereka sangat cintai wala aqarra li a'yunihim, yakni qurratu ain, perkara yang sangat diidam-idamkan, kecuali melihat wajah Allah Jalla wa ala. Sehingga melihat wajah Allah adalah kenikmatan yang paling besar bagi penduduk surga.
padahal sudah masuk surga. Sudah dinikahkan dengan 70 mungkin dari bidadari dan makan dari apa yang diinginkan dan minum dari apa yang diinginkan, tinggal meminta. Namun itu semua masih ada kenikmatan yang di atas kenikmatan haik inaf, yakni melihat wajah Allah. Dan begitu pun di riwayat yang lain menunjukkan melihat wajah Allah itu kenikmatan yang paling besar, hadis Jabir. Yang mana hadis Jabir ini diriwayatkan oleh riwayat Muslim dan yang lainnya, yang mana disebutkan fayangduru ilaihim wa yangduruna ilaihi fala yaltafituna ila syai'in minan na'im madamu yangduruna ilaihi hatta yahtajiba anhum wa yabqa nuruhu wa barakatuhu alaihim fi diyarihim. Maka mereka akan melihat Allah dan Allah melihat mereka. Dan di saat melihat Allah la yaltafituna ila syai'in minan na'im madamu yangduruna ilaihi. Maka di saat mereka melihat Allah, mereka lupa dari nikmat yang Allah berikan kepadanya, surga. Mereka lupa. Karena apa? Karena melihat wajah Allah lebih daripada kenikmatan dia, dari kenikmatan hanya sekedar hidup di surga. Maka mereka lupa. Hatta yahtajiba anhum. Baru setelah Allah tutup wajah Allah, barulah mereka sadar bahwa mereka dalam keadaan terkesima. Semua kenikmatan di surga tidak ada apa-apanya. Wa yabqa nuruhu wa barakatuhu alaihim fi diyarihim. Dan hadis ini dari Jabir insyaallah akan dibahas nanti di pembahasan bab yang akan datang. Dan begitu pun dari Ibnu Umar marfu. Fanadaru ila wajhi rahman fanasau kullu na'imin ayanuhu hina nadaru ilallahi jalla wa ala. Maka di saat mereka dibuka wajah Allah, maka mereka melihat wajah Allah, fanasu, maka mereka lupa diri atas nikmat yang Allah berikan di surga. Subhanallah, bagaimana mereka bisa lupa dari kenikmatan di surga? Menunjukkan melihat Allah adalah haik inaf, puncak kenikmatan bagi seorang muslim di surga. Maka hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di kitab Ad-Du'a, dan Ibnu Abi Asim di kitab As-Sunnah, dan Daruqutni di Ru'yah, dan Al-Lalikai, yang mana semuanya dengan jalan atau dari jalan Muhammad ibnu Muhajir, dari Yunus ibnu Maisarah, dari Abi Darda, dari Fadalah ibnu Ubaid. Maka tadi telah kita sebutkan bahwa gurunya Imam At-Tabrani majhul, maka tidak berpengaruh. Kenapa? Karena telah datang riwayat yang lain dikeluarkan oleh Al-Lalikai dan Ad-Daruqutni di kitab Ar-Ru'yah, telah diikuti dengan Ibnu Abi Asim. Di saat meriwayatkan di kitabnya Sunnah, haddatsana Amr ibnu Utsman, haddatsana Abi an Muhammad ibnu Muhajir an Ibni Halbas an Abi Darda an Fadalah. Maka di sini Ibnu Abi Asim adalah imam, di mana dia penulis kitab As-Sunnah dan Al-Ahad wal Mathani. Maka di sini dia bernama Ibnu Abi Asim, Ahmad ibnu Amr ibnu Dhahak, Al-Hafidh Imam. Maka sanadnya di sini sahih, jelas. Karena rawi yang majhul dari gurunya, dari Imam At-Tabrani, telah dijadikan mutaba'ah dengan Ibnu Abi Asim, Imam Muhaddis. Maka hadis ini hadis yang sahih, sanadnya. Maka selesai dari pelajaran kita, kesimpulannya hadis yang datang dari Abi Darda ini menceritakan wajah pendalilannya adalah doa. Kita bacakan sekarang doanya, bahwa Fadalah ibnu Ubaid berkata, Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qada wa baradal aish ba'dal maut walidatan nadhar ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik min ghairi dharra mudirrah wala fitnah mudillah. Ini doa dibaca yang maknanya, wahai Allah, aku meminta kepadamu ridha setelah al-qada, dan juga kenikmatan kehidupan setelah kematian, dan juga keledatan dengan melihat wajahmu, dan aku minta kepadamu juga asyauqa ila liqa'ik min ghairi dharra mudirrah, yakni kerinduan untuk bertemu denganmu tanpa dharra mudirrah, dari keburukan-keburukan dan fitnah yang menyesatkan. Dan poin pendalilnya
pendalilannya di sini Fadalah ibnu Ubaid kana yaqul, bahwa ini ucapan Fadalah ibnu Ubaid. Lihat di dalam matan. Namun disebutkan kana yad'u biha nabi, bahwa dia memarfukan. Maka setiap ucapan sahabi jika mengatakan kana Rasulullah SAW yaqulu dalik, ini dulu dibaca oleh Nabi, ini dulu dilakukan oleh Nabi, menunjukkan dia marfu hukman. Maka di sini sahih, marfu bukan hukman, marfu wadihan, secara jelas. Di mana dia mengangkat di sini bahwa dulu Nabi berdoa seperti ini. Maka ucapan Fadalah ibnu Ubaid yang tadi Allahumma ini, itu ucapannya yaqul, dia berkata, maka itu dimarfukan dengan ucapan kana yad'u biha nabi, bahwa dulu dia berdoa Nabi Muhammad SAW dengan ucapan ini. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.